Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan lanjutkan masih bab momentum dan impuls. Materi selanjutnya yaitu tumbukan pada dua dimensi. Maksudnya dua dimensi ini yaitu adalah ketika benda yang bertumbukan itu pada sumbu X dan sumbu Y, baik salah satu benda maupun kedua benda tersebut. Oke, contohnya ini yang pertama, ketika ada dua mobil yang berlawanan arah, ini mobil besar dari arah utara dan mobil yang lebih kecil ini dari arah barat, ini bertumbukan. Jadi kalau ini salah satu di sumbu X dan salah satu di sumbu Y, ya. Kemudian contoh yang kedua adalah ketika ada bola yang ditoskan ke dinding dengan membentuk sudut. Nah, sudut ininya sebelum memantulnya ini membentuk sudut terhadap sumbu Y dan juga sumbu X di sini. Kemudian setelah memantul, dia juga membentuk sumbu terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, kemudian contoh yang ketiga adalah ketika kalian bermain bola biliar, ada suatu bola yang menumbuk bola lain. Nah, kedua bola tersebut akan memantul. Ya, memantulnya akan membentuk sudut juga terhadap sumbu X maupun sumbu Y. Ini kedua benda. Jadi, pengertiannya di sini adalah tumbukan yang terjadi pada sumbu X dan sumbu Y, melibatkan dua sumbu, baik pada suatu benda maupun dua benda yang lainnya. Oke. Nah, karena kita masih membahas mengenai momentum, maka meskipun pada dua dimensi tetap berlaku hukum kekekalan momentum, tapi di sini adalah pada dua dimensi. Bunyinya sama, sigma P, jumlah momentum atau total momentum sebelum tumbukan sama dengan total momentum setelah tumbukan. Jadi sigma P ini sama dengan sigma P aksen. Dengan syarat yang sama, tidak ada gaya luar yang bekerja. Gaya luar di sini maksudnya apa? Gaya yang ditimbulkan selain dari dua benda yang bertumbukan. Oke, jadi ada gaya luar selain dari gaya dari kedua benda yang bertumbukan. Oke, karena tadi seperti yang saya katakan pada dua dimensi, maka kita sendirikan. Sendiri-sendiri ini berlakunya pada sigma X sendiri dan sigma Y sendiri. Jadi, total momentum kedua benda sebelum tumbukan pada sumbu X sama dengan total momentum kedua benda setelah tumbukan pada sumbu X. Dan total momentum kedua benda sebelum tumbukan pada sumbu Y sama dengan total momentum kedua benda setelah tumbukan pada sumbu Y. Tidak bisa disatukan. Ya, dipisahkan untuk cari masing-masingnya dipisahkan, ya. Kemudian seperti yang kita tahu bahwa kecepatan V dan momentum linear atau P merupakan besaran vektor. Nah, karena mereka besaran vektor yang mana mempunyai nilai dan arah, maka kita harus memberlakukan mereka sebagaimana semestinya sebagai besaran vektor, yaitu harus memenuhi perhitungan vektor. Oke, maka selanjutnya saya akan mengulas sedikit mengenai perhitungan vektor. Oke, misalnya di sini di sumbu Y kita punya dua vektor. Vektor yang pertama vektor A dan vektor yang kedua yaitu vektor B. Karena keduanya di sumbu Y atau di bidang Y, maka di sini saya tulis dengan AY dan BY. Nah, nilai AY di sini saya misalkan dengan nilai 5. Karena dia menuju ke Y positif atau ke atas, maka nilainya plus. Sedangkan BY ini karena dia menuju ke Y negatif atau ke bawah, maka nilainya minus 3. Oke. Kemudian, kalau misalkan kedua vektor ini kita operasikan, misalnya dijumlahkan, bagaimana hasilnya? Nah, seperti ini. Sama seperti perhitungan biasa, 5 plus min 3. Karena apa? Karena keduanya masih dalam satu sumbu, mengarah pada sumbu yang sama, yaitu sumbu Y. Jadi hasilnya seperti penjumlahan biasa, yaitu plus 2. Oke. Kemudian contoh yang lain. Ini masih dalam sumbu yang sama, tapi dalam sumbu X, ya. Di sini saya punya vektor C
ya, arahnya X positif berarti nilainya plus 4. Kemudian vektor D ini arahnya ke X negatif, maka dia bernilai min 2. Nah, perhitungannya sama. CX plus DX ini nilainya perhitungan biasa. 4 plus min 2 sama dengan 2. Oke. Nah, kemudian bagaimana kalau penjumlahannya sekarang bukan lagi dalam satu sumbu, tapi dalam sumbu yang berbeda? Misalnya BY dan CX. Perhitungan pada sumbu Y dan sumbu X. Bagaimana? Ya. Apakah hasilnya sama dengan perhitungan biasa? Berarti nanti 4 ditambah dengan min 3. Apakah seperti itu? Ternyata tidak sama. Ya, dikarenakan apa? Dikarenakan merupakan penjumlahan dari sumbu yang berbeda, dari sumbu X dan sumbu Y. Oke. Nah, untuk menyelesaikan ini, resultan dari BY dan CX, ini kita gambarkan lagi vektor BY-nya. Ya, kita gambarkan di sini. Kemudian CX-nya. Jadi ada beberapa metode untuk mencari resultan vektor. Salah satunya yaitu metode poligon. Nah, kalau metode poligon ini seperti yang saya lakukan. Jadi vektor pertama ini kita gambarkan dulu. Kemudian vektor kedua kita taruh pangkal dari vektor kedua ini di ujung vektor pertama. Jadi seperti ini. Ya. Jadi ini CX-nya plus 4. Nah, kemudian resultannya bagaimana? Kalau menggunakan resultan metode poligon, maka resultannya ditarik dari pangkal vektor pertama, pangkal vektor BY, sampai pada ujung vektor kedua, ujung vektor CX. Nah, seperti ini. Jadi arah dari resultannya adalah seperti pada garis hijau. Ini, BY plus CX-nya. Nah, kemudian apakah perhitungannya? Kemudian bagaimana perhitungannya? Ya. Perhitungannya BY plus CX karena dia berada pada sumbu yang berbeda, maka kita menggunakan resultan vektor sama dengan akar dari vektor pertama dikuadratkan BX kuadrat, maksud saya BY kuadrat, ditambah dengan vektor kedua dikuadratkan CX kuadrat, ditambah dengan 2 kali vektor pertama BY, dikalikan vektor kedua CX kalikan cos theta. Theta di sini adalah sudut pengapit antara dua vektor. Nah, di sini berarti sudut pengapitnya BY dan CX. Nah, kebetulan dia adalah 90 derajat. Sehingga kalau kita masukkan semua nilainya, maka kita akan peroleh cos 90 sama dengan 0. Sehingga hanya menyisakan akar 9 plus 16. Hasilnya sama dengan akar 25. Ya. Diperoleh nilai resultan dari BY plus CX dari soal yang kita buat adalah 5 satuan.